Gunawan Wibisana itu tangan kanannya Sri Rama. Dia dharmanya banyak. Tapi ketika dia mau masuk surga tidak bisa. Jadi untuk masuk surga bukan sekedar hanya berbuat baik dan dono weweh. Tetapi sang Gunawan Wibisana harus mampu menyempurnakan 4 saudaranya. Apa saja saudara kita? Dalam tubuh kita, ini leluhur kita sudah sadar betul. Di dalam leluhur kita itu ada 4 anasir alam. Tanah, air, api, dan udara. Di ajaran lain tidak menemukan itu. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau dalam tubuh manusia itu ada anasir tanah, air, api, dan udara. Ini harus disempurnakan. Sing lemah kudu bali nang lemah, sing banyu bali nang banyu, sing angin bali nang angin, sing geni bali nang geni. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita masih di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Barusan tadi kita melaksanakan ritual penyempurnaan sukma untuk memutus karma buruk. Karena disadari atau tidak, apa yang dulu ditanam oleh leluhur kita ini akan berimbas pada kehidupan kita. Begitu juga apapun yang kita lakukan akan berimbas pada diri kita dan pada keturunan kita. Kalau di dalam ajaran Jawa dikatakan apa? Karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu artinya buah. Jadi kata pala tulisannya P-H-A-L-A ini adalah bahasa Jawa kuno. Yang saat ini lucunya dijadikan iming-iming oleh ajaran Dayo. Orang ajaran Dayo mengajarkan mengiming-imingi. Padahal itu penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Karena di dalam ajaran Dayo tidak ada satupun kata pala atau pahala di dalam kitab sucinya. Karena pala itu artinya asli bahasa Jawa kuno, artinya buah. Karma pala. Karma perbuatan, pala itu buah. Apapun perbuatan kita akan menuai buahnya. Dalam bahasa lain apa? Ngunduh woing pakarti. Nah, karena di dalam ajaran Jawa itu pertama harus tinemeng nalar, kedua adalah kasunyatan, dan ketiga adalah serat teles. Di dalam serat teles mengajarkan kepada kita yang namanya tanaman, iku ono tanaman cetek, ono tanaman jeru. Ada tanaman dangkal, ada tanaman dalem. Apa tanaman dangkal? Tanaman cetek. Umpamanya kita menanam sayur, sawi. Kita tanam, besok beberapa hari lagi kita panen. Kita nanam padi. Kita tanam beberapa bulan kita panen. Ini tanaman cetek. Tapi kalau tanam tanduran jeru, ya, contoh kelapa, pohon jati, kelapa yang kita nikmati sekarang dengan sayur lodeh, kari dan sebagainya itu adalah merupakan tanaman 2 atau 3 generasi sebelum kita. Sehingga kalau kita pakai konsep ajaran leluhur kita, orang mau korupsi tidak berani. Kenapa? Ya kalau kita korupsi saat ini, terus setelah itu tanaman kita yang menuai. Tanaman cetek. Loh, kalau tanaman jeru, tanaman dalem, ya, kita yang menanam, nanti anak cucu kita yang menuai. Nah, begitu juga apa yang ada di yang kita lakukan tadi siang. Apa yang dilakukan leluhur kita, pasti leluhur kita itu kan juga ada yang menanam kebaikan, ada juga menanam hal-hal negatif. Karena itulah akhirnya anak cucunya, keturunannya tuh terimbas. Barangkali ada yang protes, kok masa ada dosa turunan gitu. Yang melakukan dosa kan leluhur kita, kok kita yang menuai. Mohon maaf, kata dosa pun juga bahasa Jawa kuno. Di dalam ajaran kitab suci ajaran Dayo itu tidak ditemukan satu kosakata pun bicara dosa. Ya. Dosa itu juga bahasa Jawa kuno. Ya.
apakah adil yang melakukan dosa itu leluhur kita, kok kita yang menuai? Adil. Kenapa? Karena ketika leluhur kita menanam kebaikan, itu kita pun terimbas, kita pun menikmati. Tapi kalau leluhur kita menanam hal-hal negatif, kita pun akan menikmati. Itulah keadilan. Dengan konsep ini, saya yakin kita kalau mau melakukan apa-apa, pasti kita hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur, tanpa sengaja kita melakukan hal-hal negatif. Secepatnya kita sadari dan berdoa, ya Tuhan, dengan bahasa ibu kita ya, ini hanya contoh saja, ya Tuhan, apapun yang sudah saya lakukan tadi, hal-hal negatif tadi, saya mohon, saya menanam, saya yang menuai. Tetapi kalau tadi saya menanam hal-hal kebaikan, biarkanlah anak cucu saya yang akan menuainya. Nah, apapun yang kita lakukan tadi, supaya lebih jelas, karena lembaga kita kan lembaga kajian. Dan konsepnya nanti bukan tanya jawab. Konsepnya adalah kondo takon. Sehingga yang hadir ini nanti dengan pegang mic bisa kondo, bisa takon. Dan karena ini lembaga kajian, ketika jenengan itu takon dan saya nggak bisa menjawab, saya pun akan jujur mengatakan tidak bisa menjawab. Ayo kita kaji bersama. Supaya apa yang kita lakukan siang tadi, kita ini paham apa yang kita lakukan. Dengan melakukan ritual penyempurnaan sukma untuk memutus karma buruk dari leluhur kita. Tapi sebelum dimulai lebih lanjut tentang kondo takon dan para pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar, ini kita minta tolong tuan rumah untuk memberikan sepatah dua patah sekaligus bagaimana ceritanya kok tahu-tahu ngundang kita gitu loh. Jauh-jauh dari Malang diundang ke Semarang. Silakan, monggo Mas Rohayanto selaku tuan rumah. Nggih, matur suwun Pak Trimo. Rahayu rencang-rencang sedaya. Rahayu Sagung Dumadi. Matur suwun sudah rawuh di gubuk kami untuk melaksanakan ritual Jawa untuk memutus karma leluhur, baik yang terutama karma buruk Pak, karma buruk yang bisa diturunkan ke anak cucu. Dan alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Berkaitan ngopo mengapa kami harus mengundang panjenengan, kan gitu. Nah, karena memang kami sadari sebagai orang Jawa yang terlahir mendapatkan sebuah warisan dogma dari orang tua, yaitu agama. Dalam hari ini agama Islam. Karena saya yakin panjenengan semuanya di sini itu beragama Muslim, Islam. Tapi Islam di sini kan Islam warisan orang tua. Makanya naluri kami sebagai orang Jawa, saya juga tidak tahu ya ora ono sing ngandani kowe iki wong Jawa dan lain-lain, tapi naluri kita, naluri kejawaan kita itu muncul. Makanya dengan mendatangkan Pak Trimo dan tim bisa memberikan sebuah pemahaman berkaitan dengan pemahaman Jawa. Jawa ki opo? Ngopo kok kudu Jawa? Kita juga nggak tahu karena kita terlahir juga di Jawa. Naluri itu nyuwun sewu. Saya mengibaratkan sebuah tanah, tidak semua tanah itu cocok misalkan ditanduri sayuran. Karena sayuran itu mesti nak ning Bandungan, ning Sumawono pasti subur. Di tanah-tanah gersang mungkin tanaman itu tanaman-tanaman jati. Di daerah pesisir, daerah panas, tanaman-tanaman semangka. Artinya memang itu naluriah tumbuhnya seperti itu. Makanya saya dilahirkan di Jawa, naluri itu muncul secara alamiah yang kami rasakan. Nah ini monggo nanti bisa dikaji bersama-sama. Tentunya saya sangat berterima kasih atas kerawuan panjenengan semuanya untuk memberikan pemahaman ilmu pengetahuan tentang Jawa ini seperti apa, tata caranya seperti apa. Apakah Jawa itu sebuah pemahaman atau sebuah budaya atau sebuah agama? Nah nanti mungkin itu nanti bisa kita pertanyakan ke Pak Trimo. Sekian,
yang bisa saya sampaikan. Saya Mas, apa alasannya kok kenapa kok mengundang kami bukan mengundang yang lain? Oh gitu, karena memang yang saya sedikit banyak saya juga Pak, pernah saya membuka YouTube yang ada channel panjenengan. Ditambah lagi memang ini referensi dari Pak Joni. Dari beberapa pertimbangan itu memang yang kami anggap sreg di hati nggih. Ya Pak Trimo. Terima kasih. Mungkin untuk penggiat-penggiat budaya lain mungkin banyak nggih. Tapi memang ati ora iso dihapusi, Pak. Yang menarik ke sini tuh sebuah energi apa kita juga tidak tahu. Ngoten para rawuh sedaya yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya juga mohon maaf apabila dalam menyambut panjenengan semuanya kondisi ini opo anane seperti ini tidak bisa memberikan tempat ataupun pasogatan yang sesuai dengan derajat pangkat panjenengan semuanya. Yo anane seperti ini, yang penting kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan pemahaman tentang apa atau Jawa itu, kan ngoten Pak. Nggih. Mengaten yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu. Rahayu itu Mas Agung Dumadi. Terima kasih Mas Rokayanto, dan bagi saudara-saudara semua, tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan atau kondotakon ya terkait kegiatan kita siang tadi atau sore tadi, ritual penyempurnaan sukma memutus karma buruk. Nah, sambil menunggu jenengan menyiapkan kondotakon niki Bu Nani Mardiati badhe nembang pupuh dandang gulo. Silakan monggo Bu Nani. Rahayu. Pupuh dandang gulo sabda palon nagih janji. Kekaring sahadat kang sejati karso lamun urip iku tunggal kabeh nyang sifate kalaring jagat iku pratandha pur baning siang widi kuasa ngana no jagat miang kuasa lukut paranipun kabeh sifat marang sangka neyakusu bareng urip purwani ratu madya babareng ke sang wujudu mati anggelar sa warnaning agama mranata parati tahe tumakawan cinipun
raubat kurna agami ning sing rasuk agama tan roh kangsa kamitan urip ning ati ngrasuk klongsong dadi sliweran ing nusa Jawi pratandha ing wangu mindakno nyampurnakno agamane balekno myang kang satuhu hanyebarno Islam sejati do jaman Brawijaya ingsun datan urun angrasuk agama Islam marga ing wang uninga agama iki nelisir saka kang nyata ngelingi marang gesang sami yen sira tan ngetut karsa ning wang yakti apot pandungane ingsun piku kuhipun nuswantara saindenging bawana sisih wetan Asia puniku kasih kenggening wang nyabda kasabdakno mrang
wadak iki lumantan mandala argo Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Bu Nanik Mardiati, para pemirsa dan para hadirin, Bapak Ibu semuanya. Sekarang masuk session Kondo Takon. Monggo siapa dulu yang mau Kondo Takon, sebelah kanan atau sebelah kiri dulu terkait kegiatan tadi sore, supaya jenengan paham apa yang perlu jenengan tanyakan. Monggo. saya boleh tanya. Nggih. Oh, monggo. Nggih, monggo. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu. Dumateng sedanten. Ingkang sepindah menika kawula ngaturaken agunging panuwun matur suwun sanget dumateng Bapak Sutrimo kalian Kang Mas Rohayanto ingkang sampun mengadakan acara wonten sonten menika. Tapi kula nggih radi anu niki nyenapunten Bapak. Kula radi salah info. Turunipun Mas Joni niki acaranipun naming jam Kang Mas, mengke badhe asar jam 4:30 rampung. Ngeten lho. Kula niki pun enten janji jan teng Klaten niki. Tapi karena keasikan nggih kula pengenipun stay teng mriki rumiyin. Makaten. Nuwun nggih. Lah nggih. Nah terus kula nggih googling sekedhik ngeten nggih. Kok saya membaca profilipun panjenengan. Ngeten dan satu lumayan surprise ya, bahwasanya ada satu tatanan budaya dengan konsep kajian yang sangat-sangat ilmiah. Gitu. Nah kebetulan kalau background saya niku nyonapunten terus derek kula nggih konsultan. Jadi saya konsultan marketing riset, konsultan political marketing, segala sesuatu nggih data ilmiah. Jadi mbok menawi saged pas cocok ngeten. Nah, wonten forum kondonipun mengatakan nggih. Kan kondo niku berarti kan kita menceritakan pengalaman kita. Kalau takon berarti saatnya nanti saya bertanya kan ngeten nggih. Nggih, silakan. Nah, malih kondonipun ngeten. Terus terang manawi dalam pribadi niku saking alit nggih remen budaya Jawa. Kula nggih remen wayangan, malah tahun kala wingi kula nggih nyunatke anak lenang nggih kok nggih wayangan juga kan ngeten kan. Tapi nggih niku kados ingkang Kang Mas Rohayanto ngendikaaken, mbok menawi wonten pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Karena begitu kita itu meyakini satu Jawa, tapi lingkungan kita kan sudah memberikan satu dogma atau pengertian tertentu. Mekaten. Tapi mengikuti acara Kolowau Sonten, saya semakin yakin bahwasanya Jawa itu memiliki nilai tradisi dan budaya yang sangat tinggi. Sampai hal-hal yang simpel-simpel aja tuh diperhatikan. Ngeten ya. Kalau mbok menawi kalau dalam ajaran Islam itu ada syamil wa muntakamil gitu ya, lengkap dan menyeluruh gitu ya. Mungkin kalau dikupas Jawa itu juga sama, ngeten lho. Doanipun masuk kamar mandi mungkin juga ada. Kan ngeten kan nggih. Sampai niki wau kan kita mengadakan satu kegiatan bagaimana kalau ingkang kawula pahami kan memutus karma dari kegiatan-kegiatan mungkin dari hal buruk yang mungkin sempat terjadi di luar kita. Gitu. Itu aja sampai dipikirkan ngeten. Nah, Bopo kelerasan kalau dalam itu S1-nya bidang saya statistik Bopo. Nah, statistik itu kan suatu keilmuan yang berusaha untuk mengungkapkan karena data-data masa lalu yang kita pelajari terus kita membentuk satu tren atau satu kecenderungan tertentu. Nah, kadang-kadang saya tuh berpikir nggih, kalau semanten itu ada primbon terus niki tadi itu saya baca ada napa tanggalan terus niku nggih mungkin dari ilmu Titen niku jane. Titen dari leluhur kita dari mungkin ini tadi saya baca niku malah dari sebelum Masehi. Jadi jauh dulu itu mungkin udah meneliti, mengamati kegiatan alam itu seperti apa, akhirnya diwujudkanlah dalam satu naskah mungkin ngeten nggih, yang itu bisa memprediksi oh kalau kita mau berbuat seperti ini karena Titene pun itu seperti itu ya kita harus lakukannya ini ngeten nggih. Mungkin mbok menawi panjenengan mungkin saged memantapkan apakah pengertian kula niki leres napa mboten ngeten. Nah niki menawi bab takonipun niki takonipun niki. Mbok menawi pertanyaanipun niki sami kalian Kang Mas Rohayanto nggih. Sebenarnya kalau kita itu prinsip Jawa itu tuh persinggungan ataupun
sinkronisasi lah bahasanya gitu, karena persinggungannya saya rasa positif dengan Islam itu pripun sejati ini gitu. Nah terus dari ibu tadi juga pada saat saya mendengarkan Dandang Gulo gitu ya. Tadi saya berusaha mendengarkan walaupun mungkin bahasanya saya belum bisa mengerti. Tapi saya tadi menemukan beberapa kata-kata terkait dengan Islam sejati. Nah, mbok menawi mungkin saged dipun wedar, saged dipun babar. Islam sejati niku ingkang pripun ngeten. Nah, niku terakhir nyuwun apunten borongan. Niku borongan. Ingkang terakhir. Niki kula nggih surprise. Begitu kula mbikak tanggalan niku enten kata-kata Semar dadi ratu. Nah, niki bagi khasanah pengetahuan saya ini kira diinggal, karena khasanah pengetahuan saya itu Mbok Menawi adalah konsepnya Ratu Adil. Nah, sinten to Ratu Adil niku, mbone piyambak gak ada konsep piyambak, tapi Ratu Adil niku tiyang ingkang nggadahi kemampuan ulama dan umarok pada saat bersamaan. Nah, kalau presiden kita itu kan kadang-kadang umarok aja. Ulamane kados almarhum Gus Dur, ulama aja umaroknya kurang, gitu. Tapi ini ada satu konsep yang membuat saya langsung cerita ke istri, loh kok itu ada ini ya Semar dadi ratu. Nah kebetulan idola saya itu sekarang tuh Semar. Kalau saya ini kuliah maca nggih Semar kok. Saestu kok. Lah niki saestu. Keluar kunjungnya ya. Lah nggih. Niki saestu. Lah nggih. Mekaten nggih Mbak Menawi wonten 3 pertanyaan niki kalih konfirmasi kula nyuwun wekdalipun saking Rama. Matur suwun nggih, salam rahayu. Santen nggih. Terima kasih Mas Faras nggih. Ada lagi? Monggo, sinten supaya sekalian jawab. Sebelah kanan, wonten? Enten, sinten malih, monggo. Sebelah kiri? Sambil berjalan. Sambil berjalan, oke. Makasih. Terima kasih Mas Faras yang sudah googling profil saya. Mudah-mudahan ya nggak tahu profilnya yang dibaca itu mudah-mudahan hal yang baik ya, mudah-mudahan. Memang saya mencoba menggali, mengkaji. Dulu leluhur kita ini mampu menguasai sepertiga dunia. Tetapi kenapa saat ini bangsa ini malah dengan sukarela memperbudak diri pada bangsa lain? Ini yang saya sedih. Padahal dulu kita penguasa dunia. Sepertiga dunia kita kuasai. Tanpa kita invasi. Jadi dari sastra-sastra Jawa itu pada masa kerajaan Majapahit, Singasari, dinasti Isana, dinasti Sanjaya, dinasti Salindra, kita dulu ini menguasai dunia, ekspansi tanpa invasi. Tapi kenapa kok saat ini kita anak cucunya, keturunannya malah menjadi budak bangsa lain tanpa kita sadari? Karena itu saya mencoba mengkaji, menelaah. Sebenarnya Jawa itu bagaimana? Ya. Sebenarnya yang saya inginkan kan pertanyaan terkait kegiatan sore tadi, tapi ini pertanyaan Mas Waras malah enggak itu, tapi enggak apa-apa, nanti barangkali. Nah, akhirnya saya temukan Jawa itu bukan sekedar teritorial. Jawa itu bukan sekedar sukuisme. Jawa itu value. Jawa itu nilai. Sehingga ajaran Jawa itu lebih universal dibandingkan ajaran yang lain. Ya. Kenapa? Mohon maaf. Di dalam berbagai ajaran agama lain, ini lebih cenderung sukuismenya sangat kuat. Saya tidak perlu nyebut merek ya, karena tidak boleh, tidak etis. Kami tidak sebenarnya. Ada sebuah kitab suci yang mengatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Sangat sukuisme. Begitu juga dengan, mohon maaf, ajaran Arab. Begitu sukuisme. Sampai bangsa ini dipaksa setor upeti bertriliun-triliun untuk mempelajari budaya Arab. Ini fakta. Sekian bulan, nggak usah tahun lah, berapa triliun kita setor upeti. Banyak sekali. Tetapi ajaran Jawa universal, tidak memihak bangsa Jawa. Contohnya apa? Ya, semua huruf Jawa itu dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa.
huruf Hono Coroko gitu Mas ya. Huruf ro di pangku jadi R gitu. Tapi huruf aksara Jo dan Wo di pangku nggak mati. Aksara Jo dan Wo di pangku ya tetap Jo dan Wo, Jowo. Maksudnya apa? Siapapun kita, apapun suku kita, walaupun kita itu orang Israel, orang Arab, orang Madura, orang Batak, kalau dipangku oleh situasi dan kondisi masih mati, berarti belum Jawa. Walaupun kita sebagai keturunan suku Jawa, kalau dipangku masih mati, ya kita belum Jawa. Ajaran Jawa lebih universal. Ini bagi kita yang mau berpikir. Nah, Jawa landasannya 3. 1, tinuming nalar atau haiklogis, bukan sekedar logis. Kedua, realita atau kasunyatan. Yang ketiga, serateles atau alam semesta. Sehingga tadi kita melakukan ritual merupakan bentuk harmonisasi ekologi. Kita tidak ada persembahan yang disembelih, karena siapapun melihat darah pasti ngeri. Cobi, jangankan kita. Kemarin ketika ada prosesi banjir darah, sapi aja menangis lihat saudaranya disembelih. Siapapun yang melihat darah pasti ngeri. Tapi ketika kita melihat cok bakal yang wujudnya biji-bijian, damai, tentram. Siapa yang nggak seneng lihat biji kedelai, biji beras, ya, damai, harmonisasi ekologi. Burung pun kita lepaskan, tidak kita sembelih. Ekologis, realita, alam semesta, serateles. Ya. Sementara ajaran lain, mohon maaf, lebih cenderung analogis, hanya dogmatis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Saya bukan memuja Jawa karena saya keturunan suku Jawa, bukan. Wong saya walaupun keturunan suku Jawa belum tentu saya juga Jawa kok. Saya masih belajar Jawa di sini. Ini bagi kita yang mau berpikir secara kritis, secara cerdas. Ya. Saya bersyukur seperti jenengan, saya pernah kuliah sampai S2 ya. Ketika bayi lahir tidak ada satupun bayi yang dibekali kitab suci. Semua manusia di muka bumi ini ketika lahir dibekali apa? Kepala, otak. Gunakan otak kita. Jangan matikan otak kita. Sementara dogma mematikan nalar, mematikan otak kita. Jadikan kita merdeka jiwa raga kita. Dan tapi saya pun juga tidak sepakat kalau kita menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Kenapa? Kalau saya menunjuk Mas Waras jelek gitu ya. 1 ke Mas Waras, 3 ke diri saya. Saya sepakat untuk tidak menjelekkan keyakinan orang lain. Ya. Tetapi demi mencerahkan bangsa ini supaya cerah, sadar dan bangkit, ayo kita buka tabir. Yang hitam katakan hitam, yang merah katakan merah. Tapi jangan menjelek-jelekan. Nah. Sehingga kalau tadi mamanya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Islam kang sejati? Memang kata Islam itu dari bahasa Arab, artinya selamat. Bagaimana selamat yang sejati? Selamat yang sejati adalah yang tidak menyerang pihak lain. Selamat. Tetapi kita pun juga tidak memperbudak diri kita sendiri. Karena kita dilahirkan secara merdeka. Merdeka jiwa raga. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan yang sejati? Bagaimana leluhur kita mengajarkan kita supaya nanti sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Itulah keselamatan yang sejati. Loh, kalau kita masih terdogma, ya kita nggak selamat. Kita masih terdogma. Sementara bagaimana? Urip kang sampurno, mati kang sampurno. Ya. Nah, mohon maaf, saya di dalam ajaran Jawa pasca kematian diajarkan bagaimana? Yen kurungane manuk jebol, manuke mabur. Ora kok sakwise kurungane manuk jebol, manuke ngenteni kurungan mau. Wong kurungan wis jebol kok ditenteni. Nah, sementara mohon maaf saya tidak menjelek-jelekan agama lain atau keyakinan lain. Sementara di ajaran lain diajarkan ketika kurungane manuk jebol, si manuk masih ngenteni kurungan mau. Wong kurungan wis ra kena dikek kok dienteni. Menunggu satu
masa yang tidak pasti. Nah, berarti apa? Uripe gak sempurna. Ora urip sampurno, mati sampurno. Nah, bagaimana mati sampurno? Kita harus mampu menyempurnakan sedulur papat limo pancer. Ya. Mohon maaf, saya tidak menjelekkan agama orang lain. Surga ini bahasa Jawa kuno. Di dalam ajaran Arab ataupun Israel tidak ada kata surga. Ya. Di Al-Quran dan di Injil tidak ada kata surga. Surga ini bahasa Jawa kuno. Surga artinya adalah papan kasampurnan. Swarga loka, papan kasampurnan. Sehingga di dalam cerita serat Makutoromo digambarkan bagaimana seorang raja Gunawan Wibisono, Raja Singgelopuro, bicara harta, oh dia raja. Ngomong ke dono weweh, ngapunten walaupun Mas Pawas ini kaya, saya yakin nggak akan mampu ngalahke seorang raja. Piro sih dono ngapunten, ini gambaran aja. Apalagi saya, aku sakwulane urung nek weweh 100.000. Ini raja. Ngomong ke dono weweh, dia luar biasa. Tapi dia ngomong ke kebaikan. Gunawan Wibisono itu tangan kanannya Sri Rama. Dia dharmanya banyak. Tapi ketika dia mau masuk surga enggak bisa. Jadi untuk masuk surga bukan sekedar hanya berbuat baik dan dono weweh. Tetapi Sang Gunawan Wibisono harus mampu menyempurnakan 4 saudaranya. Apa saja saudara kita? Dalam tubuh kita, ini leluhur kita sudah sadar betul. Di dalam leluhur kita itu ada 4 anasir alam. Tanah, air, api, dan udara. Di ajaran lain tidak menemukan itu. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau dalam tubuh manusia itu ada anasir tanah, air, api, dan udara. Ini harus disempurnakan. Sing lemah kudu bali nang lemah, sing banyu bali nang banyu, sing angin bali nang angin, sing geni bali nang geni. Harus kita sempurnakan. Apalagi saudara 4 kita yang material. Yang imaterial apa? Kakang kawah diarari getilan tali puser. Ini saudara kita harus kita sempurnakan juga. Terus saudara kita yang non material, Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpuno. Ini juga harus kita sempurnakan. Sehingga ketika Sang Gunawan Wibisono mampu menyempurnakan sedulur papat limo pancer, setelah itu barulah beliau bisa masuk surga. Di surga itu papan kasampurnan. Di surga itu bukan tempat nafsu. Karena apa? Karena yang punya nafsu adalah raga kita. Sing duwe planangan kuwi ragane Sutrima, ragane Pawas. Ning sukma sejatine Sutrima ora duwe planangan. Ini ajaran Jawa, tapi diplesetke ambek selese Dayo untuk menipu bangsa kita. Kenapa kita nggak sadar? Sekarang bagaimana supaya kita benar-benar urip sampurno, mati sampurno? Setelah kurungane manuk jebol, bicarane Sang Sukma sejati Sang Manuk bisa kembali kepada alam semesta. Ora kesasar, ora ngenteni raga sing wis ora kangge. Sehingga di dalam ajaran Jawa pun juga ada ilmu namanya apa? Ngelakoni mati sakjroning urip. Ilmu ini semakin langka. Banyak orang sing pinter ngomong, ngelakoni gak iso. Ya. Kita harus belajar ke sana. Ajaran leluhur kita sangat komprehensif. Ajaran leluhur kita tuh sangat universal. Karena di dalam ajaran kita tidak ada dogma. Semuanya harus tinuming nalar. Di ajaran leluhur kita tidak ada dogma. Kamu kalau berdoa harus dengan bahasa Jawa. Tidak ada. Di dalam ajaran Jawa apa? Berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Contoh beberapa waktu yang lalu, saya naik Gunung Uluwandara di Samosir. Saksinya banyak, ada 15 orang Batak waktu itu yang ikut damping saya naik gunung. Kita mau berangkat pagi jam 8 tuh hujan. Setelah itu saya itu berdoa. Ternyata alam semesta di Danau Samosir itu, Danau Toba, ya, ini merestui. Saya berdoa, saya tancapkan dupa, hujan berhenti.
sampai jam 9 malam saya turun gunung. Orang Batak waktu itu ada marga Aritonang, Siregar, marga Tamba, marga Purba, tanya ke saya, Pak, mbok saya diajari itu doanya. Saya ingin tahu loh, saya ingin bisa juga ilmu Jawa. Ya, saya ajari dong. Saya pakai bahasa Jawa juga mau. Saya tanya, memang ada Tuhan Jawa, Tuhan Batak. Kalau Anda mencari Tuhan seperti itu, bukan Tuhan semesta. Tidak ada Tuhan Jawa, Tuhan Arab, Tuhan Israel, tidak ada. Kalau ada itu bukan Tuhan semesta, itu Tuhan versi imajinasi manusia masing-masing. Tuhan yang benar adalah Tuhan semesta yang bisa bahasa apa saja. Ya. Bahasa semesta adalah bahasa bagaimana seorang bayi berkomunikasi dengan ibu kandungnya. Kalau ada ajaran mengatakan, oh berdoa paling abdol itu pakai bahasa Jawa gitu ya. Loh, kok Tuhanmu goblok men ngerti ini bahasa Jawa toh? Ya. Taruhlah bener, dalil tadi bener. Oh doa paling abdol itu pakai bahasa Jawa. Taruhlah dalil ini bener. Orang Batak yang bisa bicara, bisa belajar bahasa Jawa. Tapi bagaimana yang bisu tuli? Apakah orang yang bisu tuli tidak punya hak untuk berdoa? Sementara ajaran Jawa mengamanatkan apa? Berdoa dan bersembahnya dengan bahasa ibu. Bagaimana bahasa ibu? Yang tahu yang jenengan masing-masing. Jenengan ketika komunikasi dengan ibu, Mbok, aku tengku luwe. Sing ngerti kan jenengan gitu loh. Karena bahasa saya walaupun orang Jawa, bahasa Jawa Malangan ya, itu akan berbeda dengan bahasa Jawa Banyumasan. Ajaran Jawa sangat universal. Berdoalah dan bersembahyang dengan bahasa ibu. Ya. Inilah yang harus kita cari. Inilah yang kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran berversi. Selama ini kita selalu bicara kebenaran berversi. Tapi kita belum menemukan kebenaran sejati. Nah, ini Mas Pawas nggih. Paras. Wah. Paras itu wajah. Wih, ibu pinter sing kayak jeneng. Nah, mergane jejuluk Kinarya Suwuk. Nah, sampun kula jawab, mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, saya memang bukan alat pemuas. Nggih, ada lagi, monggo. Biar gayeng monggo sebelah kiri gantian. Rahayu. Nyuwun sewu kula namung kandha mboten takon nggih. Nek ajeng takon niku bahane napa nggih kula dengetos. Nggih. Yang pertama, saya nggak nyangka kalau hari ini bakal ketemu Pak Sutrisno, ya, Sutrimo, ya, nggak nyangka. Lah berkat dari Mas Yanto ini, saya bisa dipertemukan oleh Pak Sutrimo. Saya mengikuti YouTube-nya Pak Sutrimo itu sudah lama, ya, sudah lama. Walaupun saya hanya nge-like, ya, bukan menyebarkan, karena kalau saya menyebarkan, ya kalau yang tak kasih itu menerima, kalau enggak nanti malah jadi masalah. Para kadang sedaya, kalau namung kondo, saya itu sudah lama itu mempelajari tentang ajaran leluhur. Ternyata ajaran leluhur itu ajaran yang hebat. Apa yang juga yang disampaikan sama Pak Sutrimo tadi, saya sangat sepakat. Yang pertama seperti ini. Setelah saya kaji, kalau malam saya di teras mempelajari tentang alam, ya, sambil atur napas, ternyata begini. Satu pernah, dulu waktu tahun 2013, saya itu pernah sakit yang sangat parah di rumah sakit Karyadi karena batu empedu saya itu sudah pecah. Ya, kemudian jam 11 malam tuh saya sudah
dalam kondisi antara hidup dan mati. Wah, karena sudah kesakitan, ibu saya tuh datang, nyata. Istri saya duduk di sebelah nggak lihat, yang lihat saya. Ibu saya tuh hanya diam melihat saya dengan wajah yang sedih. Kemudian saya tuh menangis sejadi-jadinya dan saya ngomong, karena panggil ibu kan, mak, aku loro mak, aku ora kuat mak, aku tambah nono mak. Nah, mak itu diam. Terus tidak lama mak itu pergi. Mak itu tidak menjawab. Saya sadar bahwa mak itu sudah tidak punya raga, ya, tidak punya raga. Setelah pergi, kira-kira 1 jam, jam 12 malam itu saya ditemui si mak saya itu antara jam 11 malam. Jam 12 dokter yang mau ngoperasi itu datang. Nggak tahu, nggak ada yang perawat yang tahu kalau saya itu dalam keadaan kesakitan. Akhirnya dokter datang, saya bilang sama dokter, dok, mungkin saya tidak jadi operasi. Loh, kenapa? Saya udah enggak kuat, mungkin saya mau mati gitu. Oh, jangan mati dulu, kalau mati duluan saya, nanti sama-sama di situ-situ. Itu maksudnya kuburan bergoto kan, rumah sakit itu kan dekat kuburan. Kalau mati duluan saya, untuk saya. Udah, sekarang tak kasih suntikan lewat infus, saya tidur, besok operasi gitu. Nah, begitu pagi bangun, saya sudah diseko, disibin, terus dibawalah ke ruang operasi. Di ruang operasi yang antri di berangkar tuh cukup banyak, padat. Kenapa saya ditelusup-telusup ke operasi yang pertama? Ini nyata loh, ya, operasi yang pertama. Udah itu. Lah, setelah itu saya mengambil kesimpulan, ternyata leluhur kita tuh masih ngawat-awati anak putu. Itu nyata, ya, itu nyata. Makanya saya sering memberikan pemahaman kepada generasi muda. Walaupun orang tuamu itu sudah menjadi leluhur, orang tuamu adalah orang yang paling mulia di dunia, tidak ada lain. Dengan siapapun, ibaratnya dengan pimpinanmu dan siapa, bahwa leluhur orang tuamu itu adalah orang yang paling mulia di dunia. Walaupun mungkin orang tuamu itu dulu gaweane nyolong, gaweane apa, kita enggak tahu. Nah, soal itu kan nanti ada karma tadi ya. Lah, makanya kita harus menghormati orang tua. Dan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu banyak banget, ya. Itu. Setelah saya mempelajari ajaran leluhur, ya, satu semeleh, tidak emosinan, tidak serian, tidak iri, enggak. Semeleh. Itulah manfaat dari kita mempelajari ajaran leluhur. Seperti disampaikan ke Bapak Sutrimo tadi, bahwa leluhur kita, nenek moyang kita tuh leluhur yang hebat, ya toh. Sekarang itu kita tuh mundur jauh, ya. Dulu leluhur kita bisa membuat candi-candi semegah itu, ya. Bahkan negara yang maju pun, negara yang super power pun tidak akan mampu membuat candi-candi semegah itu. Contohnya Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan di lereng Gunung Penanggungan itu saya pernah naik ke sana tuh banyak candi. Ya, itu coba bagaimana? Ya, dengan mengangkat batu yang sekian beratnya, menaikkan setinggi itu, pakai alat apa coba? Sampun Pak Parmin. Itu ya, makanya saya terima kasih kepada Bapak Sutrimo yang bersusah payah mau mengajarkan tentang ajaran leluhur. Saya matur nuwun sangat. Terima kasih. Yang lainnya sebelah, monggo. Yang sebelah kanan boleh, ibu-ibu boleh tanya. Rahayu kadang sedaya. Rahayu. Ini sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan prosesi yang kita jalankan tadi. Berkaitan dengan ngopo kok karma leluhur harus kita nyuwun sewu, kita putuskan. Ya, karma buruknya. Karma buruknya. Kalau karma baik biarkan mengalir gitu ya. Karena karma buruknya, apakah karma itu seperti yang prolog awal yang jenengan sampaikan tadi,
Lho ngopo to leluhur kok marisi karma? Karena ini sebuah keadilan. Wong karma apike gelem nampa kok karma eleke kan gitu. Tapi insya Allah kita nggak mau menerima itu karma jelek itu Pak. Kan gitu. Terus ubo rampe yang kita sajikan tadi ono cok basah, cok kering. Ada prosesi-prosesi doa-doa. Ngopo kok kudu kita melepaskan burung dan lain-lain. Nah, ini mohon penjelasan dari prosesi awal, dari sesaji sampai prosesi, terus bisa dikatakan apakah ini memang benar-benar reko-reko kita, apa ini memang ada literatur secara keilmuan Jawa, ngoten. Nah mungkin ini bisa dijelaskan Pak Trimo berkaitan dengan matur suwun. Rahayu. Terima kasih Mas Rekayanto. Terkait dari Pak Parmin tadi, memang Jawa itu luar biasa ya, sehingga dan Jawa itu tidak sukuisme, sehingga seringkali barangkali kita detik ini masih dengar kata-kata, oh wong Cina kuwi kok Jawa banget. Wong padahal dia jelas-jelas suku Cina. Loh tapi kok Jawa banget? Karena itu tadi Jawa itu universal. Orang Cina bisa jadi Jawa, orang Eropa bisa jadi Jawa, tetapi kita yang keturunan suku Jawa bisa jadi kita malah tidak Jawa. Karena itu tadi semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Yang nun sewu, yang muda itu masih hafal nggak aksara Jawa? Nah, betul apa? Wah, wis aku no. Kan Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Monggo Botongo. Nah, tulisannya, aduh. Karena itulah bangsa kita sedang dijajah. Aksara leluhur kita buang jauh-jauh, malah kita mempelajari aksara bangsa lain. Padahal aksara itu adalah simbol suara. Aksara tidak ada hubungannya dengan perilaku. Aksara tidak ada hubungannya dengan moral. Kita bicara akademis loh Mas. Aksara adalah simbol suara. Mas contoh A, oh simbolnya ini. Jadi aksara tidak ada hubungannya dengan moral. Sementara bangsa ini sudah menghabiskan ratusan triliun untuk mempelajari aksara bangsa lain yang katanya konon terkait dengan moral. Padahal aksara tidak ada hubungannya dengan moral. Ini kita bicara akademis loh. Bicara dengan kecerdasan, bukan dogma. Kenapa anak-anak kita dogma untuk mempelajari bahasa orang lain, sementara bahasa sendiri kita lupakan. Padahal aksara adalah simbol suara. Aksara tidak ada hubungannya dengan moral. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mencerahkan untuk diri kita lah. Dan bisa mencerahkan banyak pihak termasuk pemegang kebijakan. Karena saat ini ya nun sewu, ini tadi semua juga ngakuni aksara Jawa ora hafal. Padahal di dalam aksara Jawa itu banyak nilai-nilai filosofinya. Dari seluruh aksara di dunia yang memiliki nilai filosofi, ini cuma aksara Jawa loh. Aksara yang bisa berdiri sendiri. Merdeka jiwa raga. Sementara aksara yang lain tidak akan bisa bunyi tanpa disambung dengan aksara yang lain. Cobi ya, entah itu aksara Latin atau aksara apa, enggak bisa berdiri sendiri kok. Tapi aksara Jawa mampu berdiri sendiri. Dan leluhur kita selalu mengajarkan ilmu titen. Ilmu titen itu kalau dunia kita Mas yang pernah kuliah itu kan penelitian. Itu metodologi penelitian. Dengan berbagai kegiatan, kemarin kalau melakukan ini dampaknya begini. Kalau melakukan itu dampaknya begitu. Ini penelitian Mas, ini akademis Mas. Sehingga siapapun yang bicara budaya Jawa kok tidak fenomenal, baik logis, tidak realita, kasunyatan, tidak sesuai dengan serat teles, itu bukan budaya Jawa yang asli. Serat teles, harmoni ekologi. Dan Jawa mampu menjawab apapun permasalahan kehidupan manusia. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ke Klaten, saya bicara pertanian. Karena di Klaten kemarin ada ini sekian puluh tahun kena hama tikus. Sampai banyak lahan ini nganggur, sampai rumputnya setinggi manusia. Karena
bangsa kita saat ini sudah lupa ilmu harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Sudah lupa ilmu harmoni ekologi. Saya bicara harmoni ekologi dan ini ilmiah. Bisa dibuktikan. Hasilnya setelah panen, anggota kita tadi telepon ke saya, Pak Sutrimo, saya dapat 16 ton. Jawa mampu menjawab apapun kebutuhan kita. Karena sudah teruji sekian ribu tahun yang dilakukan leluhur kita. Sementara saat ini kita dijajah dalam berbagai segi kehidupan. Bicara ilmu medis kita dijajah. Bahkan saat ini kalau bicara pangan kita tidak lagi memiliki kedaulatan pangan. Dan pemerintah kita lalai karena mereka hanya bicara ketahanan pangan, bukan bicara kedaulatan pangan. Kalau bicara ketahanan pangan, yang penting ketahanan, walaupun beras harus impor. Tapi kalau bicara kedaulatan, ya otomatis kita harus berdaulat. Leluhur kita memiliki konsep kedaulatan pangan loh. Bagaimana kita nanam padi harus ada, setelah itu nun sewu polo pendem, dan itu secara ekologi sangat luar biasa. Kita lupa itu semua. Terus tadi Pak Pamin bicara tentang ilmu menata batu. Leluhur kita melebihi Mesir, melebihi Cina, dan melebihi Timur Tengah bicara menyusun batu. Karena batu yang disusun leluhur kita mampu membentuk sebuah nilai eksotik, mampu membentuk nilai visual, mampu membentuk sebuah rangkaian cerita. Pesan yang turun-temurun dari leluhur kita. Kita lupa itu semua. Terus tadi pertanyaannya, kondotakonnya dari Mas Rohayanto. Ya. Tadi kenapa kok ada cok bakal kering, cok bakal basah. Ya. Karena ajaran leluhur kita itu kan serateles, alam semesta ya. Sehingga ubur ampit tadi kan melambangkan alam semesta semua. Cok bakal kering, tadi ada biji kacang-kacangan, terus biji apa lagi tadi? Empon-empon. Nah, ini kan simbol kemakmuran. Ya. Siapapun kita lihat cok bakal kering pasti akan terasa adem. Karena itu kebutuhan kita. Siapa yang nggak butuh pangan? Ada biji beras tadi juga ada. Ya. Simbol pangan. Dan itu doa. Jadi kalau mohon maaf, kalau ajaran lain hanya punya doa yang secara lisan, ya, Jawa memiliki doa sing kemucap, yang terucap. Jawa juga punya doa yang bentuk visual. Ubur ampit tadi kan doa bentuk visual. Cok bakal kering ya doa supaya kita makmur, banyak biji-bijian. Terus cok bakal teles. Ini cok bakal teles itu ikan atau daging dari seluruh alam semesta. Mulai dari ikan air laut, air asin, ikan air payu, ikan air tawar, ikan darat, dan ikan udara, iber-iberan. Alam semesta. Ini ekologi. Ya. Adakah ajaran yang selengkap itu selain kita? Terus tadi ada burung perkutut. Sebenarnya tidak harus burung perkutut sebenarnya. Saya pernah dimintai tolong seorang pejabat. Saya tidak perlu sebut namanya, barangkali beliau tidak berkenan kalau saya sebut. Tapi beliaunya adalah pejabat tingkat nasional, sekelas menteri. Nah, setelah beliau itu pensiun, itu sempat tersingkir dari percaturan politik dan kekuasaan di Indonesia ini. Terus saya sampaikan, Bapak begini-begini. Terus akhirnya beliau waktu itu, karena beliau itu punya duit, burung yang dia lepaskan itu burung yang langka-langka. Karena ini termasuk harmoni ekologi. Beliau waktu itu tahun 2010, ini beli burung aja habis 25 juta tahun 2010. Selang beberapa bulan berikutnya, saya baca di koran, beliau sudah terangkat lagi, masuk di perputaran politik lagi. Karma buruk dari leluhur terputus. Kalau kemarin saya mengatakan perkutut, ya, karena mohon maaf ini kan pemula. Nanti kalau umpamanya, oh burungnya harus yang mahal, ya, dengan duit, ya, enggak. Nah, ya. Burungnya nggak harus perkutut. Apakah ada literasinya? Ada.
jenengan bisa pergi ke Candi Kidal di Malang. Bagaimana cerita Sang Garuda membebaskan ibunya Dewi Winata dari belenggu penderitaan, dari belenggu penjajahan. Garuda harus diberi kebebasan terbang dan burung harus diberi kebebasan terbang menyatu ke alam semesta. Selain itu saya pernah ada seorang sesepuh di Ciamis yang mengenalkan waktu itu putranya. Ketemu saya, padahal beliau itu seusia bapak saya. Beliau ketemu saya, kita sharing, beliau menganggap saya ini katanya, mohon maaf saya bukan mau sombong, beliau menganggap ilmu saya itu lebih tua daripada beliau. Nah, akhirnya beliau pesan supaya anak cucunya itu saya harus membimbingnya. Nah, setelah itu beliau juga bercerita tentang bagaimana penyempurnaan sukma dengan melepaskan burung. Saya waktu itu melakukan ritual di petilasan ini, Ciuk Manara dan Gede Kawali. Ya. Saya juga melakukan ritual tadi di Gunung Gede, di Gunung Salak. Jadi apa yang kita lakukan tadi sudah merupakan sesuatu tradisi yang turun temurun. Walaupun Sunda pun sebenarnya Sunda sendiri juga bukan sukuisme artinya. Ya. Mereka memahami ini sama. Jawa Tengah, Jawa Timur sama. Ya. Barangkali kalau ada berbagai perbedaan pernik itu hanya lokalisme. Ya. Sehingga nanti ya mudah-mudahan ya Gusti nyembadani apa yang jenengan kehendaki. Sehingga tadi doanya kasembadan opo kang sinedya. Ya. Sedyaning jenengan. Apa wis sing wis dadi darbeke panjenengan jinangkung dening Gusti. Yen ana watak Candala, Rubeda, Sukerta, Sengkala, Memala, Bebaya kasingkiraken dening Gusti. Loh ini kan doa pamungkas ini karena tiga ini kan sebenarnya kita inginkan toh. Sing dikarepne kelakon, sing wis diduweni dijangkung, sing ana watek Allah disingkirne. Ini doa pamungkas lho. Jenengan donga apa iki intine telu iki niku lho. Ya. Itu doa pamungkas ya. Terus apakah kamu umpamanya non sewu nanti ada yang tidak terkabul umpamanya. Ya, mohon jenengan introspeksi diri karena tadi kunci doa terwujud tadi kan satu, yen kepengin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Selama ini sudahkah pangucap Anda itu mandi? Banyak di antara kita nun sewu kakean ngomong. Wis kadung ngucap lali apa sing diucapke. Jadi yen kepengin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Yang kedua, ketika kita berdoa munculkan vibrasi energi doa. Vibrasi energi dari tubuh kita yang sumber getaran elektromagnetik, kita keluarkan energi vibrasi untuk menyatu dengan energi semesta. Akan membentuk sebuah gelombang elektromagnetik mewujudkan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, berdoalah dengan bahasa ibu. Dan kita bersyukur dari sekian nama Tuhan. UNESCO mencatat saat ini ada 4.500 agama, Mas. Jadi agama ini enggak cuman 5 atau 6 yang ada di Indonesia. 4.500. Dan agama itu ciptaan manusia, Mas. Kalau ceritanya agama itu gaweane Tuhan. Ada 2.500 nama Tuhan, Mas. Dan nama Tuhan itu pun juga ciptaan manusia. Apa buktinya? Hampir semua nama Tuhan itu lokalisme. Ada nama Tuhan berbahasa Arab, ada nama Tuhan berbahasa Israel, ada nama Tuhan berbahasa Cina. Ini kan lokal, Mas. Mau dibantah? Ini fakta kok. Tidak ada nama Tuhan yang semesta. Semua nama Tuhan itu lokal. Tapi kita bersyukur, Mas. Nama Tuhannya orang Jawa itu munculkan vibrasi. Cobi, saya nggak mau sebut tapi jangan batin saja. Jangan sebut nama Tuhan Arab, muncul vibrasi enggak? Enggak. Jangan sebut nama Tuhan Israel, muncul vibrasinya? Enggak. Jangan sebut nama Tuhan Cina, muncul vibrasinya? Enggak. Tapi jangan sebut nama Tuhan Jawa. Hong, muncul vibrasi enggak? Ayo praktekkan. Coba sekarang bareng. Hong. Muncul vibrasi enggak? Ini nyata loh ini.
Dan Hong itu berasal dari aksara Jawa Ho dan Ngo. Sesuatu yang awal dan yang akhir. Itulah Gusti Sukmo kawekas, kawitan lan wekasan. Kawitan itu permulaan, awal, wekasan itu yang terakhir. Tuhan itu tanpa awal, tanpa akhir. Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Dan kata Hong sudah dimunculkan oleh Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi. Hebat luru dhewe ngono lho Mas. Kok malah ditinggal? Sadar enggak kita ini? Saya tidak menjelekkan ajaran orang lain. Enggak perlu kita jelek-jelekan ajaran orang lain. Karena apa? Nek aku ngomong nun sewu Mas Rohayanto welek ngono ya, siji nang Mas Rohayanto telu nang aku dhewe. Coba jenengan duding ngoten. Ora mesti ngeten to. Ini juga serat teles ini ilmu alam. Kita nggak perlu menjelek-jelekan ajaran orang lain. Ayo kita pelajari ajaran leluhur kita sendiri. Lho nek wis nemokne kebenaran sejati, lah kenapa kita harus pinjemi orang lain dan harus bayar sewa? Sewane larang pisan, triliunan. Kalau seandainya bangsa ini tidak menjadi budak bangsa lain, kita makmur kok. Kaya raya kita ini. Nanti anak-anak kita tuh sekolah nanti S2 gratis kok kalau kita nggak jadi budak bangsa lain. Sementara kita kemarin, Mas Paras S2. S2. Entek pirang atus juta Mas sampai S2. Akeh to. Ora hitungan. Napa malih yang ditanyakan? Mbon. Ada lagi yang kurang jelas? Napa, Pak? Nggih. Ya. Tapi kalau napa? Banyak sekali pertanyaan Pak Trimo. Nggih. Tapi bisa lain waktu lah. Nak dintekke tekone sakniki terus kangen jenengan kan ora ana alesane ini. kan ngaten. Jadi artinya kan Jawa itu value. Jawa itu nilai. Jawa itu nilai. Jawa itu bukan agama, bukan dogma. Bukan dogma, nggih. Iya. Makanya kan jiwa-jiwa Jawa itu kan memang ora iso ketok tapi bisa dirasakan. Jawa itu kesadaran. Jawa itu kesadaran. Kesadaran murni Pak nggih. Terus berkaitan dengan leluhur lagi Pak niki Pak. Nggih, monggo. Karena memang ketoke kan tema besar kita kan berkaitan dengan leluhur nggih. Leluhur tanpa kita sadari kita itu napa nggih? Yang meneruskan perjuangan leluhur. Tapi di sisi lain kita juga menanggung karma baik dan karma buruk leluhur. Nah makanya ini kan nyuwun sewu hari ini dengan ada Jawa kita memutuskan karma buruk leluhur. Apakah itu berlaku dengan anak turun saya yang di bawah saya? Ngeten Pak. Karena misalkan anak saya ini sudah kita putus ke saya. Kalau misalkan saya membuat karma-karma buruk lagi, apakah masih berlaku sampai ke anak turun saya, Pak? Mungkin ngoten Pak Trimo. Nggih, matur nuwun. Lintune Rahayu. Nggih sepida kula tepangken kula pun trimo saking Tangerang, aslinipun Boyolali. Nggih. Cekak aos mawon nggih kula badhe tanglet ciri-cirinipun kados menapa ingkang sampun sempurna apa ingkang wau ditungakaken. Ngoten mawon cekap. Nggih. Rahayu. Nggih, terima kasih. Ini namanya agak mirip, tapi juga enggak sama. Beliaunya Pak Trimo Agung Cahyono, sementara saya Sutrimo. Beda, mirip. Saya jawab dengan aja dulu sambil nunggu Mas Rohayanto. Jadi
Bagaimana ciri-ciri kalau yang kita doakan tadi ya, sukma lulu tadi sampurno ya. Cirinya adalah ini beberapa pihak yang pernah kita tolong itu cerita ya. Karena yang namanya perjalanan spiritual kan setiap manusia kan beda ya. Ini yang pernah cerita ke saya itu ketika sebelum suaminya itu dilakukan ritual penyempurnaan sukma. Ini cerita kesaksian nyata dari seorang dokter mantan direktur rumah sakit. Dia cerita suaminya itu meninggal, sering diketoi di mimpi, yang katanya sedih, yang katanya murung. Nah, setelah diadakan penyempurnaan sukma, itu suaminya itu ngimpeni, itu dengan wajah yang ceria, terus bahagia dan pamitan mau melanjutkan perjalanan. Tentunya yang lain juga punya pengalaman spiritual yang berbeda. Ini saya cerita dari testimoni, dan ketika beliau tadi testimoni seperti itu, ini banyak yang dengar, termasuk saya, Bu Nani, bahkan kalau nggak salah di YouTube ada beliaunya testimoni. Namanya Bu Dr. Bintorowati. Ini cirinya seperti itu. Nah, barangkali yang perlu kita pertanyakan, beliau waktu itu kan melakukan penyempurnaan sukma itu, ini one by one, buatan massal. Yeah. Nah, sementara kita tadi kan massal. Nah, ini baru pertama kali saya lakukan juga. Karena idenya Mas John ini bagus, saya dukung gitu loh. Karena kalau orang per orang, ya mohon maaf ya, kalau yang ngundang tuh punya duit ya. Mantan direktur rumah sakit ya punya duit ya. Tapi pernah kejadian yang ngundang tuh dari sisi ekonominya itu jauh di bawah saya. Bahkan beliaunya tuh sampai usia 50 belum punya rumah. Loh, akhirnya kan beliaunya kan enggak terang-terangan ke saya telepon, Romo saya ini enggak bisa ganti BBM-nya Romo. Kalau gitu saya tolong dibantu aja lewat video call. Saya tuh nganti ternyuh saya itu. Akhirnya apa? Bu, mampu jenengan ngasih berapa? Nggak usah dipaksakan. Akhirnya saya dengan cara lain membantu beliau dan tetap datang beliau di Muntilan, Magelang. Nah, beliau kemarin juga cerita gitu loh. Memberikan testimoni juga ya, yang mirip. Berarti kalau dengan cara massal ini nanti hasilnya bagus, tentunya Mas Joni punya ide nanti diadakan di Candi Gedong Songo dengan paling nggak pesertanya 100 orang, ya kita laksanakan gitu loh. Dengan otomatis biayanya lebih murah. Dan paling tidak tadi merupakan pengalaman berharga untuk jenengan. Karena tadi saya lihat awalnya ubur rampenya kan banyak yang belum beres tadi. Ya. Tadi sama kru kita kan dibenarkan, banyak enggak. Bahkan saya minta tepung beras kuning aja enggak jadi mau. Ya untung saya udah siapkan dari rumah. Ya. Dan kenapa kok harus tepung beras kuning? Ya. Ini ilmiah Mas. Tepungnya dari beras ketan. Beras ketan itu memiliki energi positif, menarik energi positif. Beras ketan mesti lengket. Ya. Kenapa harus dengan kunyit? Kunyit itu antibiotik. Antibiotik itu juga anti-entitas negatif. Jadi leluhur kita mengajarkan kenapa kok ketika orang meninggal gawe beras kuning. Ketika layonnya masih ada dengan beras kuning. Ini untuk membasmi sawan. Sawan itu virus. Sehingga biasanya yang nek lelayu ke orang yang meninggal, ini biasanya orang tua kita mengatakan apa? Jujuk pawon dhisik, cekno gak sawanen kan gitu. Sawan itu virus. Kenapa? Karena orang meninggal itu mesti mengeluarkan virus. Dan itu dinetralisir dengan beras kuning. Nah, ketika layonnya sudah tidak ada, menjadi tepung beras kuning lebih lembut. Karena entitasnya, energinya juga lebih lembut. Dan itu untuk membersihkan rumah penjenengan. Ilmiah loh ajaran leluhur itu. Dan ini diakui loh secara medis kalau kunyit itu adalah antibiotik. Nah.
Terus ini mumpung sing tanya sudah ada, jadi Mas Rokayanto tadi tanya. Kalau dengan melakukan itu, apakah nanti juga berimbas pada anak saya? Ya. Ya. Tadi kalau apakah ritual kita tadi serta-merta berhasil? Sudah saya jawab. Jawabannya adalah semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Saya tadi hanya mengantarkan, membimbing. Ya. Tapi kuncinya doa tadi, kuncinya adalah ada 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apakah juga berimbas ke anak kita? Ya. Ada saya tambahi pertanyaan yang jangan tidak tanyakan. Ya. Yang namanya tanaman kan tetap harus kita tuai. Karma pala, ngunduh yang pakarti. Nah, leluhur kita sudah melakukan karma buruk. Apakah bisa kita hentikan? Ibaratnya ngeten, kita sudah menanam menanam jagung gitu ya. Anggap aja itu karma buruk jagung. Ya. Kalau jagung tadi tidak kita panen, kita hentikan karmanya. Pertama kita tanam jagung 2 biji. Biji jagung jatuh. Dia akan tumbuh 2 batang jagung. 2 batang jagung akan berbuah minimal 1 batang itu 2 tongkol minimal. Kalau ini tidak segera kita panen, 2 tongkol tadi jatuh. Akan menjadi berapa ribu jagung yang tumbuh. Karena itulah karma buruk tadi harus secepatnya kita panen. Kita putus karma. Dengan cara apa? Kita membuat harmoni ekologi. Sehingga tadi kita melepaskan burung, itu kan harmoni ekologi. Dan juga harus kita barengi apa? Kita harus banyak berbuat baik. Kalau tadi ada tambahan ya, misalnya siapkan minuman merah 7 dan minuman putih 8. Ini lambang Linggayoni. Ya. Kalau jenengan berkenan, besok jenengan membeli atau membuat minuman. Kenapa kok harus minuman? Karena minuman terus mengalir. Jenengan minum tidak langsung berhenti. Jenengan minum besok jadi kencing akan terus, air mengalir terus sampai jauh. Kalau jenengan berkenan besok untuk membuat karma-karma baik, besok jenengan beli minuman merah 7 atau kelipatannya, putih 8 atau kelipatannya, jenengan bawa ke anak-anak kecil. Wong Jawa dhisik ngarani apa? Ngedumke jajan pasar. Entah ke anak TK, entah ke anak yatim piatu. Kalau kita mau ke suatu tempat kita lihat anaknya berapa. Wah, anaknya banyak ya, jangan cuma membawa 7 dan 8. Kan kasihan nanti yang gak keduman gitu loh. Ini juga termasuk untuk memanen dari karma buruk tadi. Sehingga dalam berdoa tadi, kalau memang leluhur kita tuh banyak menanam karma buruk, secepatnya harus kita panen. Sehingga kalau jenengan sedang mengalami ketidakbaikan, berdoalah, ya Tuhan, kalau memang ini karma buruk yang harus saya terima dengan lapang dada. Cukupkanlah saya yang menerima karma buruk, jangan ke anak cucu saya. Nah, apakah nanti berimbas ke anaknya seperti Mas Rokayanto tadi? Itu akan berimbas bila mana kita, ya semuanya akan berimbas karena karma pala, apapun perbuatan kita akan berbuah. Kita putus karma buruknya, anak pun akan isanya menuai juga. Karena kalau kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan, tentu anak akan berimbas. Mas Rokayanto setelah karma buruk terputus dan mendapatkan rezeki besar, tentunya kan nggak mungkin dia makan sendiri. Tentunya kepada anak cucunya gitu. Tetapi ketika Mas Rokayanto itu wis dienek ritual penyempurnaan sukma, masih menanam karma buruk sebagai contoh. Mbuh ku ngapusi wong, mbuh iku
melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lain, ya tetap akan karma buruk tadi kan belum terputus, si nandur lagi gitu loh. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Mas Adi, mic-nya tadi mana? Bun. Rahayu. Rahayu. Rahayu bagi semua pemirsa Raket Prasojo channel. Ya. Nami kula Adi Sulistyo, asli Candi Rejo, Candi Babadan, Ungaran Barat. Menika kawula badhe tanglet tasih seputar terkait kalih karma. Yeah. Karma menika kan sampun kajelasaken dhateng Bapa Sutrimo menika karma baik, karma buruk. Yeah. Ngaten nggih. Nah, yang ingkang kawula menurut opini saya, kula nggih, karma menika terjadi karena sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh para leluhur. Mekaten nggih, niki titik. Niki kula, opini kula. Kalau dikatakan karma pasti sebuah kesalahan. Kalau karma buruk seperti itu, kalau karma baik berarti mungkin saged diartikan sebagai amal atau perbuatan yang baik yang nantinya akan dituai oleh anak cucunya. Lah, yang jadi pertanyaan kula, apakah benar itu ada karma? Terus salah dan benar ini kan masih saya sendiri, kula kiyambak dikatakan salah sama benar itu memang sebutan aturan main kehidupan atau memang seperti itu, maksud saya gitu. Kan gitu. Sangat kalau kula nggih Romo nggih, karena mungkin usia kula tasih masih 30-an, protes kula. Maunya nggih karma yang baik. Lah kula niku mboten ngertos kesalahane mriko-mriko kok. Hidup saya ya hidup saya, kan ngoten nggih, ibarat protes. Kan ngoten. Terus dikatakan karma jelek. Ibarat mungkin kakek atau nenek saya dulu itu seorang kesatria. Gambarannya kan gitu. Demi mengusir penjajah harus rela membunuh. Karena untuk melindungi tanah air. Lah apakah seperti ini karena dia harus membunuh dikatakan itu karma? Oh, salah karena membunuh itu salah. Nah ini soal karma ini pun perlu dijelaskan ngoten. Nggih, sekian ngoten riyin. Matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu, makasih Mas Adi. Perlu kita sadari ya, ketika kehidupan kita itu mengalami hal-hal ketidakbaikan, itu belum tentu karma leluhur loh. Bisa jadi karma kita sendiri. Karena tadi sudah saya katakan, ono tanduran cetek, ono tanduran jeru. Jangan kita langsung menjustis, wah uripku swara gara-gara leluhurku, mbahku melakukan kesalahan. Belum tentu loh. Tapi yang jelas namanya karma itu kan perbuatan. Apapun yang kita perbuat akan kita menuai pala, menuai buah. Ya. Orang yang nandur jagung ya mending ngunduh jagung. Tidak mungkin nandur jagung ngunduh semongko gitu. Nah, sehingga ketika jenengan mengalami nasib buruk, belum tentu itu karma leluhur. Bisa juga karma kita sendiri. Dan yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi karma itu sesuatu yang sebenarnya kita butuh kesadaran. Ya. Sehingga sebenarnya ada lagi ritual namanya ruwatan sengkolo. Ruwatan sengkolo itu dari kata sangkalah, perjalanan waktu. Diakui atau tidak,
disadari itu tidak mulai kita lahir sampai sekarang, pasti kita pernah melakukan hal-hal kekotoran jiwa, ya, kekotoran kehidupan. Ini pun juga perlu diruat, Mas. Berarti karma itu kan konsekuensi. Karma itu perbuatan, pala itu konsekuensi. Berarti permainannya seperti aturan dulu, aturan. Yang jelas apapun perbuatan kita akan menuai pala, menuai buah. Jadi yang namanya pala itu bukan hal baik saja, hal buruk pun juga pala. Pala itu bahasa Jawa kuno artinya buah. Ngunduh wong pakarti. Nek ambek salah sajaran dayo tinggi ngapusi jarene ngene untuk pahala lah. Wong kitab suci ora ono kata pahala kok. Pahala itu bahasa Jawa kuno kok. Lah nggih ngapusi kok gelem diapusi ngono lho. Kan kebodohan kita gitu. Ya, karena itulah kita harus kembali ke kesadaran. Jadi Mas Adi introspeksi. Ya, kalau saya mendapatkan hal-hal negatif, bisa jadi itu karma saya sendiri. Dan kita harus bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Ya, kalau itu karma buruk saya, terima kasih ya Tuhan. Karma buruk saya sendiri yang sudah menuai. Ya. Bukan anak cucu saya. Ini saya pernah mengalami cerita. Ya. Di YouTube sudah saya buat videonya. Saya pernah mengalami itu ditipu orang. Mobil satu. Saya sudah bangkrut ditipu. Ya. Terus saya melakukan ritual namanya ritual semar gugat. Saya gugat ke semesta. Karena apa? Karena saya merasa aku ora tau ngapusi wong gitu loh. Nah, tetapi kita tidak boleh ya mendoakan jelek ke orang lain. Termasuk mendoakan jelek ke orang yang sudah menipu kita. Karena ketika kita mendoakan jelek itu sudah tanaman kita juga. Itu karma juga. Jadi tidak boleh kita ini mendoakan jelek orang lain. Karena itu juga bentuk karma. Sehingga ketika kita melakukan ritual semar gugat, doanya gini. Ya Tuhan, saya ditipu orang. Kalau itu secara tidak sengaja dulu saya pernah nipu orang. Ya Tuhan, terima kasih. Saya pernah nipu orang, sekarang saya ditipu orang. Tapi kalau saya belum pernah menipu orang, kok saya sekarang ditipu? Ya Tuhan, saya minta keadilan. Bukan mendoakan jelek. Sementara banyak orang karena emosi seringkali ketika ditipu orang, ganti mendoakan jelek, wah muga-muga sing ngapusi aku tabrak truk. Pasti. Nah, berarti sudah saya jawab semua, saya cukupkan di sini. Benar kata Mas Rohayanto nanti, karena nun sewu bertanya itu memang butuh ilmu. Wong Jawa ngarani golek banyu pikulan wari, golek geni ade damar. Kalau kita tidak memahami suatu persoalan, kita pun akan bertanya juga sulit gitu loh. Nah, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana, alasan suatu saat nanti ngadakan kegiatan lagi, ngundang kita lagi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami beserta kru ada yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.